Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Tuli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Melihat tingkah pola para mualaf ini memang lucu-lucu ya. Menghibur kita, juga meningkatkan imun kita. Dan juga sekaligus kita belajar mengenai iman Kristen. Sebab kalau tidak ada mereka ini, susah rasanya untuk menjelaskan iman Kristen. Jadi mereka ini juga dipakai oleh Tuhan supaya saya bisa mengajar mengenai iman Kristen yang benar. Berikut ini ada dua mualaf, yaitu Ustadz Kainama dan Ustazah Irene Handono, di mana mereka mengajar mengenai Yesus diangkat jadi Tuhan. Dan seperti biasa, data yang dipakai ini adalah data kaleng-kaleng yang abal-abal itu ya, dari Google. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihatnya. Pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan, peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi, yaitu Konstantin. Terjadi di kota Nizea. Maka disebut Konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Disebut Konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. 2000 years later. Bunda Maria jadi oknum keempat Tuhan tahun 451 Masehi. Sebelumnya dia jadi ibundanya Tuhan enggak? Enggak. Yesus itu sebelumnya Tuhan enggak? Enggak. Kumpul-kumpul Isa ngobrol ngopi-ngopi. Loh emang iya kok, emang iya itu. Konsili Efesus tuh, 431 Masehi. Berarti 430 tahun setelah Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Mereka ada orang bule ngobrol di Roma, jadi aja Tuhan. Jadi aja maminya jadi Tuhan. Ngobrol. Makanya itu ngobrol-ngobrol seling, siapa tahu kamu jadi Tuhan. Wah, titik balik emang niat dia bikin Tuhan. Ya. Tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Aduh, emang iya itu. Konsili Efesus tuh, 431 Masehi. Berarti 430 tahun setelah Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Mereka ada orang bule ngobrol di Roma, jadi aja Tuhan. Ulang, bohong itu bukan, baik ulang. Nanti kalau yang rekam ulang. Ulang, oke. Itu sama nggak? Aduh, entai kadang-kadang ya. Sebenarnya mereka ini cocoknya jadi pelawak ya, karena lucu sekali mereka ini. Nah, tadi Ustazah Irene Handono mengatakan bahwa Yesus baru diangkat, dilantik jadi Tuhan itu di Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Ini lucu ya. Yesus dilantik jadi Tuhan. Padahal Yesus sudah naik ke surga jauh sebelum itu. Lah kalau dilantik, yang dilantik siapa? Kan Yesus sudah tidak ada di dunia. Sudah naik ke surga. Lucu ya. Ini orang memang ngasal-ngasal ini, ngaco-ngaco. Yang kedua, itu adalah Ustadz Google ya. Ustadz Google, yaitu Ustadz Kainama. Mengatakan bahwa Bunda Maria ini jadi oknum keempat Tuhan tahun 431 Masehi. Dan juga sekaligus Yesus diangkat jadi Tuhan di sana dari hasil ngopi-ngopi. Lucu memang. Mereka ini memang sengaja untuk menyesatkan banyak orang ya. Terlebih orang Islam, umat mereka sendiri. Tega mereka menyesatkan umatnya sendiri. Nah, data yang disampaikan itu salah. Tidak pernah ada Yesus diangkat jadi Tuhan. Dan juga Bunda Maria diangkat jadi oknum keempat Tuhan itu tidak pernah ada. Yesus adalah Tuhan. Kalian mengakui ataupun tidak, dia adalah Tuhan. Konsili Nisea yang sering diselewengkan dan juga Konsili Efesus tadi itu sebenarnya tidak mengangkat Yesus jadi Tuhan ya. Karena Konsili Nisea tahun 325 Masehi itu Bapak-bapak gereja meluruskan ajaran Arius yang keliru mengenai firman Allah. Jadi
menurut Arius, firman Allah ini adalah ciptaan, jadi pernah tidak ada, dan dia itu lebih rendah dari Bapa. Ini sangat bertentangan dengan ajaran para rasul. Makanya harus diluruskan, sebab ini berbahaya. Dalam Yohanes, pasal yang pertama ayat 1-4 dan 14, itu jelas Rasul Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi dia adalah firman Allah sendiri yang turun menjadi manusia. Jadi bukan ciptaan ya, karena kalau kita membaca Yohanes 1 ayat 1-4, di situ dikatakan bahwa sejak kekekalan Yesus sudah ada sebagai firman Allah atau logos Allah. Makanya Arius itu dipanggil untuk diluruskan bahwa ajarannya itu menyimpang, bukan mengangkat Yesus jadi Tuhan. Tidak pernah ada itu. Itu fitnah ya. Fitnah dari mereka yang suka membuat sejarah sendiri. Gitu ya. Yang kedua, mengenai konsili Efesus tahun 431 Masehi, itu juga tidak mengangkat Yesus jadi Tuhan atau Bunda Maria jadi oknum keempat Tuhan. Karena di konsili Efesus, itu bapak-bapak gereja sedang meluruskan ajaran Nestorius. Jadi Nestorius itu memiliki pandangan yang salah mengenai pribadi Yesus. Nah, menurut Nestorius, Yesus itu memiliki dua pribadi yang terpisah, yaitu Yesus manusia yang dikandung dan dilahirkan oleh Maria dan Yesus ilahi yang berasal dari Allah. Jadi itu salah karena Sang Firman menjadi manusia itu 100% bahwa tubuhnya itu langsung serentak ilahi dan juga manusia. Tidak dapat dipisah-pisahkan seperti yang dilakukan oleh Nestorius tadi ya. Jadi Nestorius ini salah, makanya diluruskan. Kemudian mengenai penyebutan Maria sebagai ibunda Tuhan atau ibunya Tuhan, ibunda Allah, itu juga tidak ada salahnya. Karena Elizabeth waktu berjumpa dengan Maria, Elizabeth menyapa, ibu Tuhanku. Jadi dia yang melahirkan Tuhan, bukan ibu, bukan salah satu dari Tuhan. Gitu ya. Ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, kemudian ada Tuhan Roh Kudus. Itu salah kalau itu ya. Itu hanya sebutan bahwa Maria inilah perawan suci yang dipilih untuk melahirkan Sang Firman menjadi manusia. Itu Tuhan Yesus Kristus. Sekian dari saya, semoga ini menghibur kita sekaligus memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.